Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang hukum tajwid yang ada pada surah Al-Fajri, pada ayat 23 sampai ayat 30 ataupun ayat terakhir. Baiklah, sebelum kita membahas hukum tajwid yang ada pada surah ini, kita akan membaca terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Pada kata waji'a itu merupakan mad wajib al-muttasil. Panjangnya boleh 4 harakat ataupun 5 harakat. Yauma idzin bi jahannam. Pada kata yauma idzin di sini ada tanwin berjumpa dengan ba. Yang mana ketika tanwin berjumpa dengan ba hukumnya adalah al-iqlab. Maka kita baca dalam keadaan gunnah. Gunnah yaitu gunnah secara sempurna. Dia berada pada martabat kedua. Gunnah kamilah. Yawma'idzin bijahannama. Jahannam di sini ada nun bertasydid, yang mana ketika nun dan mim bertasydid maka mereka merupakan gunnah yang paling sempurna, yaitu mereka ada pada posisi pertama. Bijahannama Yawma'idhin yatadhakkarul insan. Yawma'idhin. Tanwin berjumpa dengan ya, hukumnya idgham bi gunnah. Yang mana mereka juga merupakan gunnah yang ada pada posisi pertama, sama dengan nun ataupun mim yang ditasydidkan. Yawma'idhin. Panjang mereka sama. Bi jahannama yawma'idhin. Kemudian pada kata al-insan ada nun berjumpa dengan sin, hukumnya adalah al-ikhfa, yang mana ketika kita membaca huruf ikhfa kita wajib mendatangkan gunnah, namun gunnahnya tentu berada di bawah gunnah bi jahannam dan juga berada di bawah gunnah yawma'idzi. Mereka ada pada posisi kedua, yaitu sempurna namun tidak paling sempurna. Kemudian pada kata wa'an juga merupakan nun yang bertasydid, tentu mereka merupakan posisi pertama pada gunnah yang paling akmal ataupun yang paling sempurna. Lahul dzikra. Lahul, kita perlu ulang bahwa zal merupakan huruf ar-rikhawah. Apa itu huruf ar-rikhawah? Huruf yang suaranya mengalir ketika kita baca. Jadi jangan al, namun al. Juga selain huruf rikhawah, zal juga merupakan huruf al-jahru, yaitu huruf yang tertahan nafas ketika kita membacanya. Enggak az, namun al-dzikra. Ro kita baca tebal karena dia merupakan huruf yang berharakat al-fathah.
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ra jika berharakat fathah dan dhammah dia dibaca tebal. Namun cara membaca tebal itu jangan dengan memonyongkan mulut kita. Cukup zikra, tidak zikro. Kemudian yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Qaddamtu li hayati. Qa berjumpa dengan dal. Dal juga merupakan huruf asyiddah, jadi suaranya tertahan. Qad, qaddamtu. Kemudian mim berjumpa dengan ta, hukumnya adalah al-izhar asy-syafawi. Gunnahnya berada pada level ketiga. Qaddamtu. Jadi jangan kita anggap kalau izhar itu tidak ada gunnah, namun gunnahnya ada tapi tidak sempurna, yaitu naqisah. Gunnah naqisah. Qaddamtu. Kemudian pada kata fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Fayawma idzil, tanwin berjumpa dengan lam. Sebagaimana kita ketahui, jika nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan lam, hukumnya merupakan idgham bila gunnah, yaitu idgham tanpa gunnah. Apa arti tanpa gunnah? Artinya kita tidak perlu mengeluarkan suara lewat hidung. Jadi karena suaranya sudah kita alihkan dari makhraj nun kepada makhraj lam. Yauma idzil, tidak perlu yauma idzin. Yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada kata 'adzabahu di sini adalah mad silah al-kubra. Panjangnya boleh 4 ataupun 5. Kemudian wala yuthiqu wathaqahu ahad, sama juga ada wathaqahu mad silah al-kubra. Kemudian pada kata ahad di sini ada qalqalah. Apa itu qalqalah? Ketika kita memantulkan. Jadi qalqalah itu lahir ketika huruf-huruf yang syiddah. Orang-orang Arab susah mengucapkan huruf yang syiddah. Apa syiddah? Sulit. Ahad. Jadi untuk memudahkan mereka, maka mereka qalqalahkan. Apa mereka qalqalahkan? Artinya mereka pantulkan. Ahad susah, ahad mudah. Jadi ahad. Jangan ahad. Jadi jangan sampai berlebihan. Cukup ahad. Kemudian ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pada ayyatuha di sini perlu kita nabrahkan karena untuk menjelaskan huruf ya itu. Karena nabrah salah satunya dia berada pada waw ataupun ya ketika mereka ditasydidkan. Ya ayyatuhan. Namun jangan sampai berlebihan sampai menghilangkan huruf ya itu sendiri. Atau kalau pada kata waw kita baca adu. Ini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pada kata an-nafsu, nun di sini ditasydidkan. Yang mana nun atau mim bertasydid, maka mereka gunnahnya paling akmal, paling sempurna. An-naf. Fa merupakan huruf ar-rikhawah. Apa itu huruf ar-rikhawah? Yaitu huruf yang mengalir suaranya ketika kita membaca huruf tersebut. An-naf, bukan an-naf. Enggak. An-nafsul. Kemudian al-mutmainnah, to juga merupakan huruf yang tebal dan dia juga merupakan huruf qalqalah. Muto. Innah sama dengan yang kita syarah pada an-nafsu, yaitu merupakan gunnah yang paling akmal. Kemudian pada kata irji'i ila rabbiki, banyak kadang kita membaca irji'i, menganggap karena sebelum ra itu adalah kasrah. Namun perlu kita garis bawahi bahwa memang sebelum ra itu adalah kasrah. Namun sebelum ra juga ada hamzatul wasli, yaitu hamzah yang kita baca pada awal kalimat dan dia itu dihilangkan ketika berada pada tengah-tengah kalimat atau pada tengah-tengah jumlah.
maka kita baca irji'i, tidak irji'i. Kemudian pada kata radiyatan mardiyah, sama juga dinabrohkan ataupun dinaikkan suaranya sedikit, sama dengan ya ayyatuhan mardiyah. Hati-hati ketika membaca mardiyah, jangan sampai menghilangkan sifat dhad, ya, jangan sampai mengeluarkan dhad bukan pada tempatnya. Jadi makhraj dhad itu di mana? Yaitu pada tepi lidah bagian samping bo. Jadi nggak perlu mardi, nggak perlu. Mardi. Jadi makhrajnya pada tepi lidah dan kita tekan dengan geraham samping. Mardi, bo. Kemudian fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mungkin sudah ma'ruf di sini dengan mat-matnya. Kita perlu membahas hanya di jannati. Jannati sama dengan dia dengan an-nafsu atau al-mutmainnah. Jannati, yaitu gunnahnya paling sempurna. Jannati di antara gunnah-gunnah yang lain. Mungkin demikian, kita sudah selesai pada pembahasan surah Al-Fajr dari ayat 1 sampai ayat 30. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa berbagi, lanjut kasih beasiswa? Mudah. Beyond by BSI, semua jadi